Setelah gagal menyerang Batavia, Udonegoro tidak kembali ke Mataram yang berpusat di Kertapleret, tapi memilih menjadi ulama dan tinggal di sebuah desa yang sekarang bernama Banyuraden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV. Demak Ijo yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta diketahui memiliki sejarah panjang dalam gerakan perlawanan terhadap pendudukan kolonial Belanda. Salah satu bukti adalah adanya kompleks makam tua di wilayah ini. Dari hasil penelusuran, Kiai Demak Ijo merupakan buyut atau cicit dari Ki Juru Mertani yang merupakan paman sekaligus penasihat politik Panembahan Senopati Raja pertama Mataram Kota Gede. Ki Juru Mertani memiliki putra Adipati Manduranegara yang kemudian menurunkan Tumenggung Mandurarejo. Dari Tumenggung Mandurarejo inilah menurunkan Tumenggung Yudonegoro atau Udonegoro yang kemudian dikenal sebagai Kiai Demak Ijo. Tumenggung Mandurarejo maupun Udonegoro merupakan panglima perang era Raja Mataram Susuhunan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Sebagaimana diketahui, selama 32 tahun memerintah beliau menyerang sebanyak 2 kali ke Batavia dan 3 kali berganti gelar. Dari 1613 hingga 1624 bergelar Panembahan, kemudian 1624 hingga 1642 memakai sebutan Susuhunan, dan 3 tahun menjelang wafat yaitu 1642 hingga 1645 bergelar Sultan. Setelah gagal menyerang Batavia, Udonegoro tidak kembali ke Mataram yang berpusat di Kertapleret, tapi memilih menjadi ulama dan tinggal di sebuah desa yang sekarang bernama Banyuraden. Namanya lebih dikenal dengan sebutan Kiai Demak Ijo. Silsilah Kiai Demak Ijo juga termuat di Serat Sejarah Ratu versi Serat Salasilah Leluhur ing Kadanurejan. Dalam perkembangannya, di Demak Ijo pernah berdiri pabrik gula PG Demak Ijo di era Belanda yang dibangun pada 1905 dan beroperasi pada 1912. Hasil produksi PG Demak Ijo diangkut melalui stasiun Patuan, namun pada tahun 1930 terjadi krisis ekonomi dan 3 tahun kemudian PG Demak Ijo pun tutup. Saat pendudukan Jepang 1942 hingga 1945, komplek PG Demak Ijo digunakan sebagai kamp tawanan orang-orang Belanda. Sedangkan saat revolusi fisik menghadapi agresi militer Belanda, PG Demak Ijo digunakan sebagai pabrik senjata Tentara Republik Indonesia. Beberapa jenis senjata produksi Demak Ijo seperti pistol, granat gombyok, mortir, dan setegan. Pabrik senjata itu berlangsung dari 1946 hingga 1948. Wujud nisan Kiai Demak Ijo persis seperti nisan di Pacimatan, Imogiri. Nisan tersebut menunjukkan peradaban di Banyumeneng sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Adapun nisan Kiai Demak Ijo berada di belakang gedung serbaguna Banyumeneng. Nah, mitra DMTV, demikian ulasan singkat tentang jejak sejarah yang pernah ada di Demak Ijo sebagai wawasan kita dalam menolak lupa. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.